Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Sani Prabawa dengan NPM 2308260224. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang saya buat untuk blok endocrine, metabolism, and nutrition. Di sini saya membawakan tema atau judul Gout Arthritis dengan pembagian mulai dari definisi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, gejala, diagnosa, dan tata laksana. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi. Nah, definisi dari GOUT itu adalah gangguan metabolik yang mengakibatkan akumulasi asam urat berlebih di dalam darah atau yang disebut dengan hiperurisemia secara kronis, sehingga terjadi akumulasi dan pembentukan kristal asam urat secara abnormal di ruang intraartikular. Kristal asam urat ini juga bisa mengalami akumulasi di dalam urin yang kemudian menyebabkan batu ginjal. Pada sendi, kristal asam urat dapat menimbulkan inflamasi hingga fokus berbentuk tofus atau tofi subkutan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui etiologi dari gout arthritis itu sendiri. Etiologi dari gout arthritis itu tidak jauh berbeda dengan etiologi hiperurisemia, yakni ketidakseimbangan antara produksi dan ekskresi asam urat. Hiperurisemia dapat disebabkan oleh produksi asam urat yang meningkat atau ekskresi asam urat yang menurun, sehingga terjadi hipersaturasi asam urat. Nah, kita juga perlu mengetahui nih kadar normal asam urat itu ada di angka berapa sih. Jadi pada pria dewasa kadar asam urat normal itu berkisar di antara 3,4 sampai dengan 7 mg per desiliter. Pada wanita dewasa itu dia berkisar di antara 2,4 sampai dengan 6 mg per desiliter. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui faktor risiko dari gout arthritis itu sendiri. Jadi kita mengetahui siapa saja sih yang beresiko terkena dari gout arthritis ini sendiri. Yang pertama adalah penyakit degeneratif. Contohnya seperti penyakit ginjal kronik, batu ginjal, dan hipertensi. Selanjutnya yang kedua adalah konsumsi purin atau fruktosa dalam kadar yang tinggi. Contohnya seperti daging, terutama pada bagian jeroan dan daging olahan, ikan teri, dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga adalah kelainan hematologi seperti sindrom mieloproliferatif, ya, myeloma sel plasma, dan hemoglobinopati. Nah, yang keempat yaitu clonal hematopoiesis of indeterminate potential atau CHIP. Nah, yang kelima, penggunaan obat-obatan diuretik seperti hidroklorotiazid. Yang keenam, gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol berlebih, konsumsi minuman bersoda atau pemanis buatan, dan yang terakhir adalah riwayat keluarga dengan gout. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui patofisiologi dari gout itu sendiri. Nah, patofisiologi dari gout itu sendiri secara garis besar dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase yang pertama hiperurisemia. Hiperurisemia dapat terjadi akibat konsumsi bahan makanan tinggi purin sebagai sumber purin eksogen. Purin di metabolisme menjadi santin, kemudian santin itu oleh santin oksidase di metabolisme menjadi asam urat. 30% asam urat diekskresikan lewat pencernaan ke dalam feses. Sisanya diekskresikan oleh ginjal lewat urin. Nah, beberapa mutasi genetik, penggunaan obat-obatan, peningkatan kadar timbal, laktat, dan keton dalam darah itu mengakibatkan penurunan kemampuan ginjal untuk mengekskresikan asam urat ke dalam urin. Nah, selanjutnya fase kedua adalah fase gout akut atau acute flare. Nah, ketika kadar asam urat dalam serum sudah terlalu tinggi melampaui batas, hingga mulai terbentuk deposisi monosodium urat yang dapat terakumulasi menjadi kristal asam urat. Kristal ini juga menstimulasi kedatangan neutrofil untuk fagositosis kristal, kemudian melepaskan interleukin 6 dan TNF alfa. Kemudian mediator inflamasi ini memicu kalor, eritema, edem, nyeri tekan, dan turunnya fungsi gerak sendi karena ketidaknyamanan. Nah, fase yang ketiga yaitu fase stadium interkritikal atau interval. Ketika serangan akut mereda setelah pemberian analgesik ataupun kolkisin, penderita memasuki fase remisi. Fase ini bersifat asimptomatik. Nah, namun kadar asam urat itu pada penderitanya itu masih tinggi. Jadi fase ini dapat berlangsung bertahun-tahun hingga diakhiri dengan pembentukan tofus yang menandai fase kronis.
Nah, selanjutnya masuk fase keempat, yaitu fase stadium kronis dengan pembentukan TOFUS atau Chronic Tophaceous Guti Arthropathy atau disingkat dengan CTGA. Nah, hiperurisemia ini yang berkepanjangan sudah mengalami serangan akut sebelumnya. Bila tidak diberikan terapi penurun asam urat, akan terus melangsungkan proses inflamasi sistemik. Nah, proses inflamasi sistemik ini termasuk merusak, ya, semakin banyak sendi, sehingga semakin banyak sendi juga yang mengalami peradangan atau yang disebut dengan poliartritis. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu gejala apa saja sih yang dapat ditimbulkan oleh pasien yang terkena gout arthritis. Jadi pasien gout itu biasanya datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan nyeri pada sendi yang meradang dengan onset mendadak. Nah, sendi biasanya bengkak dan pasien merasa sangat nyeri. Pada awal perjalanan penyakit, biasanya sendi yang terpengaruh bersifat unilateral dan monoartikular. Nah, sendi yang paling sering terlibat adalah MTP atau metatarsofalangeal, ibu jari kaki. Selanjutnya, bagaimana cara kita mendiagnosa, ya, pasien itu terkena gout arthritis? Jadi yang pertama pada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu biasanya sendi yang terkena biasanya nyeri, bengkak, dan panas. Pada serangan gout pertama dapat terjadi pada sendi atipikal seperti pergelangan kaki, tarsal, bahkan ekstremitas atas. Pada gout yang berlangsung lama dapat ditemukan tofus pada sekitar sendi, di bawah kulit, bahkan pada telinga. Tofus adalah akumulasi kristal monosodium urat pada jaringan ikat. Nah, selanjutnya cara mendiagnosis kita selain pemeriksaan fisik, kita juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan yaitu kadar asam urat darah, kristal monosodium urat, aspirasi cairan sendi, dan pemeriksaan radiologi. Nah, pada pemeriksaan kadar asam urat darah didapati kadarnya melebihi dari batas normal atau disebut dengan hiperurisemia. Akan tetapi, EULAR atau European Alliance of Association for Rheumatology tidak merekomendasikan keadaan hiperurisemia itu menjadi diagnosis utama dari gout. Nah, EULAR itu merekomendasikan setidaknya 2 pemeriksaan untuk menegakkan gout, yaitu yang pertama apabila ditemukan kristal monosodium urat pada aspirat cairan sinovial, bursa atau tofus, dan satu lagi adalah pemeriksaan radiologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian tata laksana. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari segi farmakologinya ya. Jadi yang pertama adalah dengan menggunakan colchicine. Nah, dosis colchicine yang diberikan adalah 1,2 mg langsung diberikan saat serangan gout, diikuti dengan 0,6 mg 1 jam kemudian. Selanjutnya ada obat antiinflamasi non-steroid seperti naproxen 500 mg sebanyak 2 kali 1. Pasien dapat diberikan OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid oral selama 5-10 hari hingga serangan gout akut itu mereda. Nah, yang ketiga, ya, kita bisa memberikan kortikosteroid, contohnya seperti prednison 40-60 mg per hari secara oral. Nah, selanjutnya golongan ini cocok untuk penderita asam urat golongan overproduksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian xanthin oksidase inhibitor atau allopurinol, yaitu menjadi pilihan lini pertama, ya, termasuk pada penderita penyakit ginjal kronik tahap lanjut. Nah, terapi allopurinol dimulai dengan dosis rendah, yaitu kurang dari atau sama dengan 100 mg per hari. Nah, selanjutnya jika ada terapi farmakologi, maka ada juga nih terapi non-farmakologi, yaitu dengan memodifikasi gaya hidup, membatasi asupan alkohol, mengurangi asupan purin, cukup hidrasi, dan menurunkan berat badan dan pembedahan. Baik, sekian yang sudah saya presentasikan. Berikut adalah referensi yang saya bawakan untuk membuat mind map tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.